Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harista Agustina. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai praktikum pertama pada mata kuliah Keanekaragaman Hewan, yaitu mengenai protozoa. Protozoa adalah organisme mikroskopis bersel tunggal yang termasuk dalam kingdom Protista. Mereka merupakan anggota tertua dari organisme eukariotik yang telah ada di planet ini selama jutaan tahun. Protozoa memainkan peran penting dalam ekosistem, baik sebagai konsumen maupun komponen penting dalam rantai makanan. Meski berukuran mikroskopis, protozoa memiliki struktur yang kompleks dan beragam, dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa di berbagai habitat akuatik maupun terestrial. Selanjutnya, ciri-ciri umum protozoa. Yang pertama, bersel tunggal. Protozoa tersusun atas satu sel eukariotik yang memiliki inti sel, organel, dan struktur seluler yang sudah kompleks. Yang kedua, beragam bentuk. Protozoa memiliki berbagai bentuk dari bulat, memanjang, hingga tak beraturan, tergantung pada habitat dan fungsinya. Yang ketiga, motilitas. Sebagian besar protozoa memiliki alat gerak berupa flagela, silia, atau pseudopodia yang memungkinkan mereka bergerak aktif. Dan yang keempat, reproduksi aseksual. Protozoa biasanya bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, pembentukan spora, atau enkistasi. Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama ada flagellata. Flagellata merupakan protozoa dengan alat gerak berupa flagella. Contohnya adalah Trypanosoma, Giardia, dan Euglena. Selanjutnya ada ciliata. Ciliata merupakan protozoa dengan alat gerak berupa silia. Contohnya adalah Paramecium dan Vorticella. Dan yang terakhir ada Rhizopoda. Rhizopoda merupakan protozoa dengan alat gerak berupa pseudopodia. Contohnya adalah Amoeba dan Entamoeba. Berikut adalah contoh dari protozoa flagellata dan juga gambarnya. Yang pertama ada Trypanosoma. Trypanosoma adalah protozoa flagellata yang dapat menyebabkan penyakit tidur pada manusia dan juga hewan. Mereka memiliki flagella tunggal yang digunakan untuk berenang dan menyerang sel inang. Selanjutnya ada Giardia. Giardia adalah protozoa flagellata yang dapat menyebabkan diare pada manusia dan juga hewan. Mereka memiliki dua flagella yang digunakan untuk bergerak dan menempel pada dinding usus inang. Dan yang terakhir, Euglena. Euglena adalah protozoa flagellata yang dapat berfotosintesis seperti layaknya tumbuhan. Mereka memiliki flagella tunggal yang digunakan untuk berenang di lingkungan akuatik. Selanjutnya ada protozoa ciliata. Yang pertama ada Paramecium. Paramecium adalah protozoa ciliata yang umumnya ditemukan di lingkungan akuatik. Mereka memiliki silia yang digunakan untuk berenang dan juga mencari makanan. Paramecium juga dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Selanjutnya ada Vorticella. Vorticella adalah protozoa ciliata yang hidup dengan menempel pada substrat melalui tangkai kontraktil. Mereka memiliki silia yang digunakan untuk menciptakan arus air dan menangkap makanan berupa partikel yang tersubstansi. Selanjutnya adalah protozoa Rhizopoda. Yang pertama ada Amoeba. Amoeba merupakan protozoa Rhizopoda yang memiliki kemampuan bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Mereka dapat mengubah bentuk tubuhnya untuk melingkupi dan mencerna partikel makanan. Amoeba juga dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner. Selanjutnya Entamoeba. Entamoeba adalah protozoa Rhizopoda yang dapat menyebabkan penyakit amebiasis pada manusia. Mereka memiliki pseudopodia yang digunakan untuk bergerak dan mencerna makanannya.
entamoeba juga dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan kista. Selanjutnya, protozoa sporozoa. Yang pertama ada Plasmodium. Plasmodium adalah protozoa sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Mereka memiliki fase aseksual di dalam darah manusia dan fase seksual di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Plasmodium dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan spora. Yang kedua ada Tokoplasma. Tokoplasma adalah protozoa sporozoa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan juga hewan. Mereka memiliki fase aseksual di dalam sel inang dan fase seksual di dalam tubuh kucing. Tokoplasma dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan spora. Yang terakhir adalah peranan protozoa dalam kehidupan. Yang pertama, berperan dalam rantai makanan. Protozoa berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan, memakan bakteri dan partikel organik lainnya. Mereka juga menjadi sumber makanan bagi organisme yang lebih besar, seperti ikan dan hewan akuatik lainnya. Selanjutnya, sebagai indikator lingkungan. Keberadaan dan kelimpahan protozoa dapat menjadi indikator kondisi suatu lingkungan, seperti kualitas air atau tanah. Perubahan dalam komunitas protozoa dapat menunjukkan adanya pencemaran atau perubahan ekosistem. Selanjutnya, penyakit. Beberapa jenis protozoa dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, seperti malaria, amebiasis, dan trypanosomiasis. Oleh karena itu, protozoa juga menjadi objek penelitian medis yang sangat penting. Selanjutnya, manfaat bioteknologi. Protozoa juga dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi, seperti digunakan untuk pengolahan air limbah, produksi bahan kimia, dan penelitian dasar tentang sel eukariotik. Baik, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.